Terima kasih. Saya bersyukur pertama-tama kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengizinkan saya menjadi alatnya di tangannya untuk umat-umat yang Dia cintai. Di cerita Niniwe, tanda Tuhan mengasihi kota Niniwe dengan mengutus Yunus ke sana. Dan demikian saya percaya tanda Tuhan mencintai jemaat Kumoto, Dia mengutus saya ke sini. Amin. Karena bagi saya tidak ada yang kebetulan. Saya setiap ada orang di sini, di Manado sini, kalau mau minta, Saudara James tolong khotbah dan seminar, pesan saya hanya satu, tolong berdoa. Karena ada kalanya Tuhan tidak izinkan pekabaran itu masuk ke situ. Jangan kita paksakan diri. Jadi yang saya sering buat ketika diundang, saya berdoa penuh. Dan puji nama Tuhan saat ini dengan melalui jadwal Saudara Ketua Ferry, saya perlu panggil saudara. Saya sering dengar kalau di sana di Jakarta baku panggil Pak atau Om. Om Ketua, Pak Ketua, saya rasa asing dengarnya saudara. Karena orang di Manado baku panggil saudara. Jadi izinkan saya bawa kata saudara. Walaupun marga saya Situmorang, tapi saya lahir dan besarkan di Manado, dan budaya saya lebih ke Manadoan dibanding Bataknya. Jadi, puji Tuhan, terima kasih Saudara Ketua Ferry yang sudah memberikan kesempatan untuk mengisi jadwal. Melalui tangan Tuhan, kita semua juga bisa bertemu di sini. Dan terima kasih untuk semua ketua-ketua dan jemaat yang sudah memberikan saya waktu berbicara untuk menjadi saluran berkat kasih Tuhan bagi umatnya. Dan lebih khusus juga bagi Pendeta Gideon dan juga Pendeta Frans yang sudah memberikan saya kesempatan dan sering menginformasi jadwal ini supaya saya tidak lupa. Puji nama Tuhan, dan sebelum saya akan lanjut, mari kita sejenak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu untuk kasih setia-Mu yang Engkau tunjukkan kepada kami. Berkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang memperhatikan, dan setiap hati yang dibukakan kepadamu. Untuk boleh menerima firman-Mu dan melakukannya dengan segenap hati. Ajarkan kepada kami cinta akan Tuhan. Berikan kepada kami roh takut akan Tuhan. Dan biarlah semua ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Adalah doa dan permohonan kami umat-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kalau saudara lihat judul saya kayak asing ya, dosa dalam doa. Bagaimana orang berdoa namun berdosa? Banyak orang berpikir dosa kalau kita melakukan, kadang-kadang kita tidak sadar. Ada satu cerita dalam Alkitab, dalam kitab Matius, mengenai orang muda yang kaya, dia pun hilang dalam kebenaran. Ketika dia datang kepada Yesus menanyakan hal-hal yang benar, dalam kebenarannya dia hilang meninggalkan Yesus. Karena dia akui bahwa dia telah melakukan kebenaran itu dengan segenap hati. Namun ada hal yang paling umum juga kita lupa. Walaupun kita rajin berdoa, kadang-kadang kita tidak sadar doa itu malah menjadi dosa bagi kita.
Pada siang hari ini, sehubungan dengan Amsal pasal 28 ayat 9 ayat tema kita, dia katakan di sana, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Kalau orang bilang ini orang keras kepala, orang keras kepala pedoa Tuhan jaga dengar, saudara. Orang yang keras kepala, yang bebal, doa mereka paling sulit didengar di telinga Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, kita harus perhatikan kehidupan kita. Dan kitab Yakobus memberikan gambaran doa yang benar. Untuk itu mari kita buka di dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat. Mulai ayat 1 saya bacakan. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di dalam ayat 2 kita berhenti dulu sampai sini. Dia katakan kamu mengingini sesuatu. Benar. Kita seringkali berdoa karena keinginan. Pernahkah saudara datang kepada Tuhan karena rindu bertemu dengan Yesus? Atau saudara datang kepada Tuhan karena mengingini sesuatu? Dengan kata lain, Tuhan dinomorduakan dan keinginan kita yang paling utama. Yang akhirnya ketika kita tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Di dalam konteks membunuh bukan membunuh secara fisik. Yohanes dan Yakobus adalah saudara dan mereka adalah murid-murid Yesus. Yohanes dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 15, 1 Yohanes 3 ayatnya yang 15, dia katakan begini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi dalam konteks ini, dikatakan kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh. Saya terjemahkan secara langsung, kamu membenci. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Pecah jemaat hanya satu alasannya. Pecah rumah tangga hanya satu alasannya. Rusak dalam kehidupan bermasyarakat hanya satu alasannya. Tidak berdoa. Berapa kali kita datang kepada Tuhan ketika kita melihat rumah tangga kita rusak? Apakah kita menyelesaikan masalah itu atau kita datang kepada Tuhan? Kita bisa jawab pertanyaan ini. Apa yang sering kita lakukan? Atau di dalam jemaat, seringkali yang saya dapati jemaat di mana saja saya khotbah, saya buat seminar, ada hal-hal yang saya perhatikan. Ketika pemimpin-pemimpin mereka, tua-tua jemaat, pendeta, dalam keadaan kurang, oleh karena kelemahan-kelemahan mereka, jemaat bukan menjadi jemaat pendoa, tetapi menjadi jemaat pengeritik. Itu bukan roh Kristus yang ada dalam hati demikian. Kalau mereka melihat tua-tua jemaat mereka tidak benar, pendeta malas melawat, yang mereka buat bukan berdoa dan puasa, tapi yang mereka buat, mereka kritik dan mengeritik. Itulah yang dikatakan di sini, mereka kurang berdoa. Pecahnya jemaat, pecahnya rumah tangga, pecahnya hubungan sosial di tengah masyarakat. Itu karena kurang dalam doa. Jemaat yang kekasih, amaran dari kitab Yakobus pada siang hari ini mengajak kita untuk lebih giat berdoa. Adalah kesempatan-kesempatan yang indah ketika Tuhan
mengizinkan kita melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Satu kali saya melawat dan ada jemaat bilang, aduh pendeta James, pendeta A, pendeta B, malas melawat. Saya katakan, pelawatan ini mewakili mereka. Dan satu kali, memang saya tidak dapat berbuat apa-apa. Ada pamong saya, dia memang malas melawat. Jadi jemaat datang terus. Saya mau tegur pamong, susah. Ini jadi di jemaat. Mau tegur pamong, susah. Bagaimana caranya? Karena dia ini senior. Saya berdoa di rumah. Saya bergumul dengan Tuhan. Saya minta Tuhan, berikan waktu dan tempat. Cara Tuhan untuk menegur saudara saya ini. Dan saudara, ketika bulan Januari ada 10 hari berdoa. Tidak disangka mereka menyuruh saya untuk berdoa. Jadi ada sekitar 3 malam berturut-turut saya berdoa. Doa saya begini. Saya ingat pendeta saya dulu waktu di kuliah. Dia katakan, kalau kalian tidak dapat menegur orang yang kalian pandang lebih baik dan kuasanya lebih besar dari kalian, tegurlah mereka dalam doa. Dan ini kesempatan bagi saya yang saya buat. Saya berdoa. Saya katakan begini, Tuhan berkati pendeta saya. Berikan dia roh dengan kerendahan hati untuk dapat mengayomi jemaatnya. Dan dengan spontan pendeta ini jawab, amin. Dan doa itu saya ulang-ulangi selama 3 hari ketika mereka menyuruh saya berdoa. Selesai 10 malam berdoa, saudara. Pendeta ini menjadi rajin melawat. Saudara lihat, ada kuasa di balik doa. Jadi, ada juga pengalaman yang lain saya bisa bagikan di sini. Satu kali, ada pendeta kurang di dalam, bukan hanya melawat, tetapi ada jemaat suka pendetanya buat seminar. Dan mereka mau, ada yang pendeta itu harus ikut kemauan mereka. Saya ajak jemaat untuk berdoa. Yang saya minta, supaya kita menuntut janji Tuhan dalam kitab Yeremia. Saudara buka di dalam kitab Yeremia pasal 3, ayat 15. Dia katakan begini, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Waktu mereka curhat sama saya katakan begini, sehubungan dengan ayat ini. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita balance. Kalau jemaat itu kurang iman, yang dia akan kirim kepada jemaat itu pendeta yang besar iman. Dia tidak akan pernah kirim pendeta yang kurang iman. Atau sebaliknya, kalau jemaat itu kuat imannya, dia akan kirim kepada jemaat itu pendeta yang lemah imannya. Supaya ada balance. Kalau Tuhan memberikan kedua-duanya kuat, jemaat itu tidak bisa bertumbuh, pendeta tidak bisa bertumbuh. Jadi, saya ajarkan kepada jemaat, kalau kita melihat tua-tua jemaat kita, melihat pendeta kita, mereka dalam kekurangan, puji nama Tuhan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk berdoa dan mendorong, dan pendeta itu akan jadi kuat. Ganti kita, pindahkan mereka. Saya tidak tahu di Jakarta, tapi pada umumnya saya dapati kalau kita di Manado sini, kalau pendeta dong soni mau, dorang lapor daerah dong suruh pindah. Kadang-kadang saya bertanya, apa isi doa kalian? Oh, orang berdoa supaya orang jadi bagus. Orang berdoa supaya dapat iman. Satu kali ada saudara saya telepon, pendeta, saya bentrok dengan rumah tangga. Suami saya tidak lagi perhatikan saya. Saya tanya kepada dia, apa isi doa kamu? Saya minta supaya saya lebih rendah hati. Saya minta supaya saya beriman. Itu doa kamu? Iya. Saya bilang doanya sudah dijawab.
Seringkali kita berdoa untuk minta iman, tapi kita tidak sadar bentuk doa yang kita buat itu. Kita tidak sadar kita sementara meminta masalah. Tuhan tidak akan pernah membuat sulap. Oke, ini imannya. Dia tidak akan pernah lakukan itu. Tapi yang akan dia lakukan, dia kirimkan kesukaran, kesusahan, supaya iman itu dibentuk. Jadi kita belajar, Tuhan, kita harus berdoa, Tuhan. Lebih baik langsung-langsung, jangan minta iman, saudara. Langsung, Tuhan, berikan aku kesukaran, dan berikan aku kuasa untuk dapat menghadapi kesukaran itu. Kalau kita minta iman, tetap akan dikirim kesukaran. Demikian cara Tuhan. Jadi kalau umat di dalam kesusahan, perhatikan dia katakan, kamu mengingini sesuatu. Karena paling sering yang kita doakan adalah sesuatu yang kita mau. Kita tidak pernah duduk dan meminta Tuhan memberikan apa yang Tuhan mau. Yesus ajarkan di dalam kitab Matius cara berdoa. Perhatikan Matius pasal 6. Dia awali dengan kata-kata seperti ini. Bapa kami yang di sorga, mulai ayat 9. Dan saya akan tekankan ayat 10. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagaimana posisi di sorga? Damai atau tidak? Ini yang harus kita perhatikan. Apakah di sorga itu damai atau tidak? Dan Tuhan sanggup menciptakan damai di sorga, demikian dia akan sanggup menciptakan damai di bumi. Jadi kalau kita berdoa, kita minta Tuhan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, kita minta memahami kehendak Tuhan. Bukan memahami apa yang saya ingini, apa yang saudara ingini. Kalau saudara belajar untuk memahami apa yang saudara ingini, itu jauh dari pikiran Tuhan. Bayangkan Nuh disuruh membuat bahtera di tengah gunung, tidak ada hujan, jauh dari laut. Saudara mau pahami rencana Tuhan? Bagaimana Abraham disuruh bersabar untuk mendapatkan anak di masa tuanya? Bisa kita pahami rencana Tuhan? Yusuf yang akan dijadikan pemimpin bangsa, tetapi dia harus melewati pembuangan di lubang, dijual sebagai budak, dikhianati dan dimasukkan ke dalam penjara. Dia lewati semua ini, dan ini rencana Tuhan baginya untuk membentuk Yusuf lebih baik. Jadi doa yang harus kita panjatkan kepada Tuhan, kita harus pahami kalau ada di dalam rumah tangga terjadi cekcok, kesalahpahaman, kita berdoa, Tuhan, berikan saya kesanggupan untuk memahami kehendak-Mu. Satu kali ada orang SMS sama saya dan dia tulis seperti ini. Di dalam rumah tangga, cinta dalam rumah tangga sama seperti sebuah rumah. Kalau rusak atapnya, jangan tinggalkan rumahnya, tetapi perbaiki atapnya. Demikian di dalam gereja jemaat. Kalau ada cekcok, ada kesalahpahaman karena kemanusiaan kita, jangan tinggalkan gereja, tetapi perbaiki gereja itu dengan Kristus. Penuhi diri kita dengan doa. Jangan kita pindah gereja, atau kita usir ketua jemaat, atau kita pindahkan pendeta. Itu jauh dari rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan bagi jemaat adalah damai sejahtera. Atau kamu berdoa juga, ayat 3 dia katakan, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Perhatikan ini. Kita harus akui semua ini. Ini yang kita lakukan di dalam kehidupan kita.
kita doakan keluarga kita doakan, itu baik. Kadang-kadang kita menginginkan, oh saya harus punya mobil, saya harus punya pekerjaan. Saya tidak pernah berdoa demikian. Ketika saya pelajari ini, saya lebih rindu bertemu Yesus. Doa saya paling sering, saya ingin bertemu dengan Juru Selamat saya. Satu kali, ini kesaksian saya. Anak saya ada di sini. Saya beberapa minggu yang lalu, ada sekitar 3-4 minggu yang lalu, di sekolah saya pergi ke wastafel, dan saya cuci tangan, saudara. Sementara cuci tangan, hati saya seperti rindu bertemu Yesus. Dan saya berdoa dalam hati, saya katakan, Yesus, saya baru bertemu kamu tadi pagi. Dari subuh kebiasaan saya bangun dan saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan itu sudah menjadi kesukaan saya. Saya belajar firman dan berdoa. Dan saya katakan, tapi mengapa saat ini saya begitu rindu untuk ketemu dia? Saya belum pernah merasakan hal ini. Ini seperti waktu saya pacaran. Saya rindu ketemu pacar saya. Demikian saya rindu yang sama muncul dalam hati saya kepada Kristus. Saya tidak dapat menahannya. Yang saya buat, saya masuk ke dalam toilet, saya kunci toilet, dan saya langsung atur closetnya, saya duduk di dalam, dan saya berdoa, dan saya katakan, Yesus, sekarang kita berbicara. Kita mau berbincang dengan Yesus. Yesus mengajak dalam hati saya untuk berbincang, dan saya berdoa, saya bergumul, dan tiba-tiba dalam pikiran saya, dia bilang, berdoa untuk saudara-saudara. Jadi saya doakan semua sahabat-sahabat saya doakan mereka yang dalam masalah. Lama saya di dalam toilet, saudara. Dan terakhir, di dalam pikiran saya, dia berbicara, doakan keluargamu. Dan saya berdoa, istri anak-anak saya. Selesai itu saya keluar, duduk di kantor saya. 5 menit kemudian istri saya telepon, Daddy, anak saya yang nomor 3 ditabrak mobil. Saya diam. Tapi tidak ada ketakutan dalam hati saya. Damai itu saya sudah peroleh dari hubungan saya dengan Kristus di atas, di toilet. Dan saya katakan, terus apa yang luka? Bawa saja ke rumah sakit. Dan tidak lama kami bicara, saya langsung pulang. Di jalan saya berpikir, Tuhan, apa maksud Tuhan? Tapi begitu saya tiba di rumah, saya lihat anak saya hanya lecet. Dan saya dengar kesaksian seorang ibu, dia katakan begini, saya melihat bagaimana kondisi kecelakaannya. Badannya, jadi waktu mobil menabraknya, badannya seperti diangkat. Jadi yang kena pukul perutnya, tulangnya tidak ada satupun yang retak. Dan posisi jatuhnya seperti diatur, saudara. Dan dia mendarat seperti burung. Kepalanya diangkat dan tidak tersentuh apa-apa. Jadi hanya lecet kakinya dengan tangannya. Anak umur 5 tahun. Itu di luar dugaan saya. Saya tahu malaikat menuntunnya. Saya tahu Tuhan menuntun dia sementara saya berbicara dengan Yesus di dalam toilet. Ini menjadi sukacita saya. Ketika saya mengenal Yesus saya lebih jelas. Dan saya mulai belajar untuk berdoa bukan mengikuti apa yang saya inginkan. Tapi saya belajar berdoa untuk mengenal dan memahami apa yang Tuhan inginkan. Kita perlu mendoakan saudara-saudara kita. Mendoakan pendeta-pendeta kita. Saya sering tantang jemaat seperti ini. Berapa kali saudara bangun subuh dan mendoakan umatmu? Saya ingat seorang bapak gereja. Namanya Polikarpus. Waktu dia ditangkap, tentara yang akan menangkapnya disuruh menunggu dan diberi makan.
Sementara mereka makan, yang dilakukan Polikarpus dalam catatan sejarah, saya baca sejarahnya. Saya baca sejarahnya. Dia tulis seperti ini. Selama tentara-tentara ini makan, dia mendoakan semua orang Kristen yang ada di Roma. Dan ini menginspirasikan saya untuk rajin mendoakan umat-umat Tuhan. Pernahkah saudara berdoa sebagai ketua, sebagai pendeta, sebagai diakon, mendoakan setiap pribadi umat yang ada di jemaatmu, menyebut nama mereka satu persatu, membawa mereka kepada Kristus? Karena kita yang tahu nubuatan bahwa gereja ini adalah gereja nubuatan yang sementara digoncang, supaya mereka dapat memiliki pertahanan yang baik. Ada kuasa dari sorga untuk memberikan kepada mereka kuasa. Mendoakan pendeta-pendeta kita, supaya mereka ada kuasa di dalam memelihara dan mengayomi, mempersiapkan umat bagi kedatangan Tuhan. Apakah kita pernah mendoakan? Atau kita hanya mendoakan supaya Tuhan menjaga mobil kita, menjaga uang kita di bank, menjaga rumah kita waktu kita keluar biar tidak masuk rampok, atau menjaga anak-anak kita sementara mereka ke sekolah? Pernahkah kita mendoakan umat-umat Tuhan, satu jemaat kita, mendoakan pendeta-pendeta kita, supaya mereka memiliki kekuatan, kuasa untuk tidak melakukan kesalahan? Dia katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan kita terlalu bersahabat dengan dunia, dan kita mendoakan mengenai jabatan kita, mendoakan pekerjaan kita, mendoakan harta kita. Semua doa-doa ini adalah sia-sia dan itu adalah musuh Allah. Tanpa kita sadari, kita melakukan dosa di dalam doa-doa kita. Karena doa kita berdasarkan cinta diri, bukan roh pengorbanan Kristus yang akan sanggup memberikan orang lain keselamatan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dikatakan di dalam ayat ini, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apabila kita melihat saudara-saudara kita, suami istri kita, anak-anak kita, orang-orang tua banyak bergumul dengan anak-anak mereka yang jauh dari Yesus. Saya sering katakan kepada orang tua ini, pernahkah saudara bertekuk lutut di bawah kakinya dan memegang kaki anakmu? Dengan tangisan engkau berdoa untuk mereka supaya mereka diselamatkan. Dan untuk suami-suami ataupun istri-istri yang pasangan mereka tidak setia, mungkin istri tidak setia, mungkin suami tidak setia, mungkin anak-anak tidak setia. Pernahkah kita bertelut pada subuh atau malam, tengah malam jam 12, jam 1 sekalipun, bangun dan bertekuk lutut memegang kaki mereka dan mendoakan, menyerahkan mereka kepada juru selamat itu yang sanggup memberikan damai sejahtera dan keselamatan itu? Kita perlu mendoakan demikian. Seringkali kalau kita melihat juga di jemaat, pendeta kita gagal, jatuh dalam persinahan. Ada pendeta-pendeta diceritakan, aduh James, ada pendeta A, pendeta B, mereka jatuh dalam persinahan. Saya katakan, pernahkah engkau melawat pendetamu? Atau engkau hanya menanti pendeta untuk datang melawat di dalam rumahmu? Sekali-sekali jemaat perlu mengunjungi rumah pendeta dan doakan mereka. Karena mereka juga manusia, butuh didoakan. Itulah sebabnya saya di sini, saya buat Bible study. Saya sering katakan kepada teman-teman Bible study, saya katakan, doakan saya. Tolong doakan saya. Sementara saya berdoa untuk orang lain, saya doakan kalian, doakan juga saya. Karena saya tahu,
saya tidak sanggup. Apabila kasih Kristus ada di dalam setiap hati umat seperti ini, niscaya jemaat akan dibangunkan. Mereka akan dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Saya tidak dapat bayangkan apabila semua jemaat yang ada di Tumoto Imperium memiliki roh yang sama. Dan semua jemaat umat Tuhan yang sementara mendengarkan firman ini memiliki roh yang sama untuk membawa setiap jiwa kepada Kristus. Dengan hati yang remuk, Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Mungkin dia tidak akan menjawab, mungkin dia akan menjawab ketika kita mati. Dia tidak melihat keselamatan saudara kita. Tetapi jawaban doa itu pasti. Itu akan terjadi. Apabila kita mendoakan orang lain untuk keselamatan orang lain, doakan mereka sampai putus nafasnya. Jangan kita masih berpikir, belum bertobat dia. So berdoa kita, saudara pendeta, belum bertobat. Habiskan nyawamu untuk keselamatannya. Karena Yesus sampai detik terakhir dia berdoa untuk keselamatan kita. Dengan ucapan, ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara yang kekasih dalam Yesus, panggilan saya pada siang hari ini bagi kita semua. Tarik hati ini kepada Tuhan. Di dalam buku Pena Inspirasi Step to Christ, judulnya The Privilege of Prayer. Saya baca di sana. Dia katakan begini. Doa bukan membawa Allah turun kepada kita. Tetapi doa itu membawa hati kita naik kepada Bapa. Doa membawa hati kita naik kepadanya. Memahami segala kehendaknya. Izinkan hati ini memahami Yesus. Memahami segala jalan-jalannya. Lebih giat kita berdoa. Di akhir zaman amaran bagi jemaat Laodikia. Diawali dengan inilah firman dari Amin. Ingat, setiap jemaat, mulai dari jemaat Efesus sampai Laodikia, pendahuluan dari amaran jemaat itu adalah amaran-amaran untuk jemaat itu. Dan kalau kita sambung seperti puzzle, itu akan menjadi satu badan Kristus yang digambarkan dalam Wahyu pasal 1. Dan amaran bagi jemaat Laodikia dikatakan, inilah firman dari Amin. Dengan kata lain, umat Laodikia diajak untuk lebih banyak berdoa. Itulah mengapa isi dari Laodikia dikatakan, beli daripadaku. Dia mengajak kita untuk lebih tekun, lebih setia, lebih dekat dengan Tuhan. Saya mendengar tadi di sekolah sahabat, diawali dengan, aduh susah ini. Saya dalam hati, Tuhan, berikan mereka pengertian. Dan saya mau katakan ini, benar apabila kita melakukan kebenaran itu berdasarkan kemampuan kita, kita tidak bisa lakukan itu. Kita akan katakan susah itu. Tetapi belajarlah kita untuk serahkan semuanya. Jangan perhatikan pembenaran diri kita, tapi perhatikan ke arah mana kita sementara dituntun. Penuhi diri kita dengan doa. Dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk memampukan kita melakukan apa yang Dia kehendaki bagi kita untuk keselamatan kita dan terlebih untuk keselamatan orang lain. Kiranya firman ini boleh membawa hati kita lebih dekat dengan Juru Selamat kita pribadi. Untuk itu mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini hati kami diangkat kepadamu untuk boleh belajar memahami firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi kami yang sudah mendengar. Meteraikan firman-Mu itu dalam hati pikiran kami. Untuk menjadi umat-Mu dan menjadi serupa dengan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Engkau Allah penebus dan pemelihara iman kami. Kami berdoa hanya dalam nama-Mu saja. Amin.